enggak. Nah tadi itu sempat saya coba sebelum kelas sempat saya coba ini tuh nggak ada di sini, cuman dia tuh di tempat lain yang mungkin nggak ada mapsnya. Jadi dia tuh di bawah, mungkin di bawah dari mapsnya. Jadi dia di luar maps. Nah sekarang kalau di zoom to layer kita udah bisa melihat dia tuh bersatu sama imagery-nya, base map-nya. Dan cara mengubahnya teman-teman bisa klik kanan di sini. Di konten teman-teman bisa klik kanan, terus ke property. Nah di sini ada koordinat sistem. Di sini saya menggunakan WGS 1984. Ya nanti itu otomatis akan membaca kalian tuh di daerah mana yang terakhir. Ini kalian pasti beda kan sama yang di depan? Iya beda. Ya kan? Nah coba diubah ke WGS 1984. Bisa di searching aja di sini. Kalau udah kalian pencet klik 2 kali aja, nanti dia otomatis berubah. Tapi saya di bawahnya ada tulisan ada web Yang mana? Oh ini ada jadi kan? Ada. Oke. Kalau misalnya udah, kalian bisa oke. Nah nanti data praktikumnya bakal sesuai. Insya Allah bakal sesuai dengan koordinat yang kita udah setting. Kayaknya harus bisa punya. Kalau Bekasi, kalau Depok berarti dia di koordinat mana? 48 atau 49? 48 ya. Cara biar ada katalog lapangan di mana? Di search aja tak? Di search di atas. Jadi teman-teman, kalau misalnya koordinatnya udah diubah belum? Udah? Kalau konten nggak ada, kalian bisa ke view. Di sini ada konten buat nampilin di sini. Koordinat sistemnya udah? Nggak ada. Itu. Ada di Word. Nggak ada kan? Giniin aja gini. Dapatnya tuh bukan sesuai. Dapatnya yang ini kan, bener nggak? Iya. Teman-teman bisa buka yang lain. Ada. Ya, ada tempat baru klik ya. Oke. Udah semuanya? Di Word kan? Di Word. Ya, oke, kalau udah klik oke ya. Ya. Oh, tapi ada trikinya. Oke. Apa sih Ril tadi namanya bahan praktikum 2 kan?
bisa di search aja terus enter. Nanti dia tuh cuma ngasih tahu yang ada doang gitu. Yang ada WGS tuh di mana aja, cuma ada 2. Nah, kalian teman-teman pilih yang ini, yang Word. Pilih yang 1984, baru klik OK. Apa namanya? Bisa hubungkan dengan folder tadi, folder data praktikumnya. Caranya udah tahu kan? Ya, udah. Kalau misal belum tahu boleh dilihat aja di layar. Udah? Oke, kalau teman-teman udah, boleh teman-teman di sini buat ADM sama Depok yang geser sama Poli UTM-nya boleh di draft ke konten. Mau satu-satu, mau dua-duanya juga bisa. Depok GS. Maksudnya bisa sekalian, bisa satu-satu juga bisa. Kang, saya belum di sini belum ada apa? Gimana? Udah diekstrak belum? Kemarin kesinin kan ya? Udah? Kalau misalnya teman-teman udah hubungkan foldernya, teman-teman bisa panggil ADM Depok geser sama Poli UTM. Nanti apa Kang? ADM Depok. Jaringan kayaknya. Udah di Kok beda ya? klik kanan buat teman-teman yang udah tapi nggak kelihatan, boleh klik kanan sama poligonnya, nanti itu boleh ya, di otomatis. Nggak ada. Ya, baru sama. Mau hilang. Buat teman-teman Dengerin guys. teman-teman yang hilang, ini word imagery-nya boleh di paling bawah biar nggak ketiban sama si maps base map-nya. Jadi perlu diingat sama teman-teman, kalau bisa mau nambahin sesuatu, teman-teman boleh klik map-nya dulu biar nanti hasilnya itu di atas bukan di bawah. Paham? Ya. Udah semuanya? Belum. Beda apa? Yang belum, boleh kalian tuh ekstraknya tuh diperhatiin lagi nyimpennya di mana. Kalau misalnya download berarti carinya di download, jangan dicari di dokumen tuh. Gimana mau ketemu? So, coba teman-teman ada di kan, di terus ke perkuliahan. Terus di semester 2 masuk ke SIG, baru ke pertemuan 7. Di sini ada data saya. Mana semester? Sesuaikan kalian tuh nyimpan di mana, kalian menghubungkannya sama folder itu. Paham nggak? Jadi tolong teliti lagi, jangan cuma gara-gara nggak kebaca tuh, padahal kalian yang nggak tahu nyimpannya di mana. Baru basis data. Kalau misalnya udah, kalian bisa klik OK. Nanti bakal muncul di samping. Nah, baru muncul data-data kalian yang udah download dari saya. Ada belum lagi soal data? Kenapa? Nggak kayak gitu aja. Iya, untuk folder kan bisa kosong ya kan, tapi kalau dibuka tuh langsung. Teman-teman kalau misalnya udah datanya kayak gini, coba yang warnanya gelap, teman-teman bisa diubah dengan cara klik kanan di warnanya. Biar nanti itu lebih gampang kita analisanya. Oh, jangan gelap, tapi warna cerahnya. Warna apa ya? Nah, teman-teman juga kalau misalnya
apa namanya, buat imajerinya ini mengganggu teman-teman bisa aja di-uncheck saja. Jadi kita fokus ke spatial adjustment. Pak, udah semuanya? Nah teman-teman kalau misalnya udah, teman-teman boleh search transform. Teman-teman boleh search transform. Dia bakal muncul kayak gini. Nah, kenapa beda sama yang tadi dijelasin spatial adjustment? Karena kebetulan spatial adjustment itu toolsnya itu ada di ASMAP. Jadi di ASMAP kita bisa cari spatial adjustment. Beda sama Artis Pro. Artis Pro itu dia itu namanya tuh modified feature. Jadi agak berbeda sama di ASMAP. Nah, buat metodenya sendiri, metodenya itu ada 4. Perbedaannya itu cuma skala. Jadi perbandingan antara keempat ini tuh cuma skala. Dan biasanya yang digunakan itu kalau nggak yang pertama ini atau nggak yang kedua. Nah ini tuh kita tuh bisa metode transformnya ini kita bisa garis lurus kalau misalnya kedua itu. Nah kedua ini tuh bisa tarik garis lurus. Beda sama yang ini. Paham? Paham. Nah kita bakal coba buat yang ini hari ini. Ada yang udah sampai sini? Lanjut. Belum. Ini punya begini. Udah. Udah? Nah kalau misalnya teman-teman udah, teman-teman bisa klik yang ini, klik cara buat garisnya sampai dia tuh muncul kayak gini. Kalau udah, teman-teman coba cari sudut yang memungkinkan dia tuh bakal nyatu. Sudut ke sudut. Contoh, saya ngambil yang sudut ini. Teman-teman harus diingat, teman-teman harus masuk ke poligonnya, jangan di luar garis. Nanti yang ketarik garisnya, yang ketarik itu yang blanknya, yang warna putih, bukan yang warna biru. Oh iya, sebelum itu teman-teman coba klik dulu yang ini, pilih dulu yang layers. Nah nanti ada pilihan kan 2. Teman-teman boleh karena kita mau geser yang warna biru, ya karena kita mau geser yang warna biru, di sini kan namanya geser ya. Teman-teman boleh klik yang ini dulu, checklist yang bakal kita geser. Udah? Kalau udah, teman-teman bisa klik yang ini buat bikin garis. Teman-teman boleh ngeliatin dulu atau enggak langsung ikuti juga, terserah. Jadi di sini tuh biasanya tuh saya ngambilnya tuh dari sudut. Dan itu harus di zoom sama teman-teman. Buat yang pakai laptop, teman-teman bisa pakai klik kanan. Dia tuh bakal muncul kayak gini. Teman-teman bisa main aja. Klik kanan, nanti dia bakal muncul zoom in, zoom out secara otomatis. Nah kalau geser-gesernya, teman-teman bisa di zoom out, terus arahin, terus di zoom in lagi, otomatis dia tuh bakal ngasih lihat di bagian situ. Agak ribet kalau misalnya pakai mouse ya, gitu, lebih ribet banget gitu, ribet banget malah. Jadi teman-teman yang pakai laptop bisa klik kanan nanti dia tuh bakal muncul tampilan kayak gitu, ada lensa.
itu bisa zoom out, zoom in secara otomatis. Real ini gimana deh? Bisa. Ya bisa, tapi terus mainin aja bisa, tapi gesernya Klik kanannya ke tepat. Kalau bisa sih lah. Klik kanannya teman-teman bisa, misalkan teman-teman dari sini, sorry. Misalkan teman-teman dari sini, teman-teman langsung klik aja di situ. Terus di sentuh aja si touchscreen-nya disentuh aja. Terus ketika teman-teman mau ke bagian sini, teman-teman klik kanan lagi, terus zoom, otomatis dia bakal ke sana. Paham? Dia kan pakai mouse. Sekarang pakai mouse. Buat teman-teman yang pakai mouse-nya juga ada kegunaan yang tengahnya malah kalian bisa langsung otomatis digeser. Kalian klik aja. Nah itu enaknya pakai mouse. Real malah makin Ini di enaknya sini. pakai mouse. Jadi teman-teman yang nggak ada mouse boleh sabar aja. Juga tadi pas saya coba juga, saya juga harus sabar harus satu-satu karena saya juga nggak ada mouse. Paham? Nah, ini misalnya saya coba ya, teman-teman boleh diperhatiin dulu. Emang ke situ Real? Kan kalau misalnya salah pencet lumayan kan. Salah pencet ya. Keadilannya. Tinggal Ctrl Z aja. Nah tadi dijelasin PowerPoint kita tuh butuh berapa garis? 4. Minimal 4 dan semakin banyak garisnya semakin hasil yang didapat tuh semakin memuaskan. Dia tuh sesuai sama poligon yang kita tuju. Contohnya poligon 1 sama 2 ini. Nah kalau misal di Adis Pro dia tuh cuma 3 juga udah bisa transform. Gesernya gimana ya? Nah itu harus sesuai garisnya, makanya dia tuh langsung ketiban. Tapi kalau misalnya nggak sesuai, dia tuh pasti bakal kayak gini. Jadi hasilnya tuh nggak sesuai sama data yang kalian punya, data yang kalian pengen. Jadi bentuknya malah kayak gini. Karena garis yang kita tarik nggak sesuai sama sudut yang kalian pilih. Kalau misalnya kalian pilih sudut 1, berarti di data keduanya kalian juga pilih sudut 1, jangan pilih sudut yang lain. Nah, itu kalian makanya butuh keakuratan. Kalau misalnya memang 3 garis aja udah bikin kalian punya data yang sama, nggak ada garis-garis yang keluar lagi. Nah ini masih ada garis yang keluar nih, berarti kurang. Gimana caranya biar datanya ini tuh benar-benar nempel sama data bawah? Teman-teman bisa tambahin data aja, tambahin garis mungkin di bawah, biar nanti pas ditarik sesuai sama data yang kalian pengen. Jadi sebisa mungkin benar-benar data itu harus nempel gitu, nempel sama yang aslinya gitu. Kalau nempel berarti warnanya satu doang kan ya Pak? Iya, warnanya satu doang. Nah kalau misalnya kayak gini, berarti diulang lagi. Paham? Kan Paham? Nah jadi teman-teman perlu diingat minimal tuh 3 di Adis Pro, tapi semakin banyak semakin bagus. Karena nanti keakuratan antara data 1 sama data 2 itu bakal nempelnya tuh akurat banget. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau tanyain? Bentar.
Oh nanti. Nah sebelumnya mau ngejelasin dulu. Di sini kan ada tadi dua metode yang bakal kita gunain. Ada yang pertama sama yang kedua. Kecuali yang ketiga sama keempat mungkin bakal kita coba. Nah bedanya yang pertama sama kedua tuh, yang kedua tuh bikin semaksimal mungkin perbedaan antara data 1 sama data 2 tuh nggak ada. Boleh dilihat sama teman-teman, ini hasil yang pertama. Tapi ketika kita pilih metode yang baru, itu bakal berbeda, lebih kecil. Nah itu gunanya dari metode. Nah setiap metode juga punya keunggulannya masing-masing. Paham? Entah itu dari skala atau misalkan dari cara kita bikin garisnya. Ada yang mau tanyain? Nah teman-teman boleh sekarang bikin minimal 5 garis. Nanti saya keliling buat melihat gimana hasilnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, nanti boleh saya jelasin lagi di depan. Udah tahu, coba tanya. Tadi garis gini. Ini juga bisa nih. Berapa garis? Sudah salah. Nih, ketik 1, 2, set. Langsung lagi. 2, set. Enggak dilepas itu loh. Ini ya salah saya. Ulangnya gimana lagi? Kalian yang misalkan terus udah nyatu menurut kalian boleh di zoom karena itu pasti ada bagian yang nggak nyatu. Sebisa mungkin kalian tuh bisa nyatu. Kontrol Z. Dan teman-teman yang kalau misalnya salah bikin garis terus mau dibalikin lagi sebelum ditransform, teman-teman bisa kontrol Z aja. Udah tinggal. Ini kan baru dikirim. Terus gimana tuh di transport? Dan ini yang mana? Kalau lagi itu panas terus mau geser itu gimana? Ke bawah. Kalau ke kanan begini. Nah, pakai bos, bisa pakai. Itu kan yang ke belakang. Jadi kayak gini, ditekan. Ini. Gimana tuh cara kompresisinya? Boleh kita. Ya, kalau misalnya di sini boleh kan ya? Ini nih masukkan nih. Kalau dari dalam ini bisa Mana yang enggak? Mana yang belum?
objek antara objek 1, 2 sama objek 3 yang kalian referensi. Nah kebetulan karena ini cuma 2, bisa dilihatin dulu Pak, bisa diperhatiin. Perhatikan dong. Jadi yang pertama tadi pencocokan objek antara objek 1, 2 sama objek ketiga. Nah kebetulan ini kan cuma 2 objek, jadi antara objek pertama sama objek kedua biar sesuai. Terus ada analisis geospasialnya, jadi lebih kelihatan nanti ketika kita pakai data 2 yaitu sesuai sama daerah kita, daerah Depok. Yang kuning ini tuh daerah Depok. Nah kebetulan yang kedua ini daerahnya tuh agak geser. Nah itu gimana caranya kita tuh bakal nyatuin antara data 1 sama data 2 baru nanti kita olah. Terus ada perbaikan akurasi. Nah teman-teman kalau misalnya 3 atau 4 udah bagus nggak jadi masalah, cuma kalau misalnya belum sebisa mungkin kayak tadi Nabil tuh sama sekali nggak ada garisnya, maksudnya nggak ada hasil yang benar-benar kayak gini nih, sorry dikotain. Nah di sini saya ada kayak gini kan. Nah Nabil tuh nggak ada sama sekali. Jadi akurasinya tuh bisa dibilang sampai 99%, mungkin 100%. Bisa mungkin kalian tuh bikin data 1 sama data 2 itu sesuai gitu. Data 1 sama data 2 itu sesuai. Biar akurasinya juga bagus gitu. Karena kalau misalnya kayak gini, terus kita gunainnya data warna biru. Misalnya di sini kecamatan Serang misalkan di bagian sini di warna kuning, di warna kuning. Cuman karena ngegeser kayak gini, dia udah bukan kecamatan Serang. Nanti jadi pas kita olah malah jadi error. Yang seharusnya kecamatan Serang malah disebutnya kecamatan Cipocok misalkan. Nah, kayak gitu. Paham? Boleh teman-teman yang belum dilanjut lagi. Kita pelajarin lagi. Mungkin UTS-nya UPT dikirim sehari sebelum UTS. Seminggu sebelum UTS. Sehari sebelum UTS. Ada yang bertanyain soal ini? Kalau enggak mau dibahas juga saja. Ada? Bertanya, Bang, tadi bedanya yang metode transform yang atas sama yang bawah tadi kan ada ditutup kan ada 2 tadi. Affin sama similarity. Bedanya apa Bang? Bedanya itu sama skala. Jadi kerusakan yang kalian buat itu mungkin bakal lebih kecil kalau misalnya kalian pakai metode ini. Nah, tapi kalau di ArchMap itu dia tuh ada 5, bukan cuma 4. Di sini tuh kan ada 4. Terus di sini rubber setnya tuh ada 2. Nah, kalau di ArchMap dia tuh ada 5. Ada apa ya? Ada snap. Ada yang namanya snap. Nah, tapi nggak tahu kenapa di ArcGIS Pro snapnya tuh bukan yang kita bakal edit jadi nyatu, tapi dia tuh bakal input output. Nah saya juga pernah tahu karena jujur baru pertama kali spatial adjustment di ArcGIS Pro. Jadi yang bisa saya sampaikan tuh kayak gitu doang. Perbedaan antara yang pertama sama kedua itu untuk kekurangan dari hasilnya itu bakal semaksimal mungkin pakai similarity. Ada yang mau nanya lagi? Kalau ngebahas tugasnya lebih ribet daripada ini. Dia ada 3 objek. Objeknya itu tadi yang Bandung. Diperhatiin dulu ya. Iya Kak. Mau ulang lagi gitu biar Nah, jadi teman-teman di sini ada 3 data. Ada 3 data yang harus kalian satuin ke
ke yang ini yang besar. Jadi data 1 ini, data 2 ini kalian harus satuin yang besar. Oke. Nah, coba kalian pakai 2 metode. Jadi ada 4 hasil. Ada 2 hasil. Ada yang pakai Afin sama yang kedua. Yang dibuat laporan praktikum, dikumpulin Minggu depan sih kan? Sebelum lebaran. ya minggu depan hari Senin jam 8 pagi. Minggu depan tuh berarti depan 8 pagi ada emang minggu depan lebaran. Minggu depan tuh berarti tanggal 31 Kang. Kalian libur kapan? Nggak tahu. Minggu Tanggal 8 ada libur kalian. Tanggal 5 kalau nggak salah. 29 UTS beres 29. Tes beres 29 tapi kalian masuknya beres kapan? Tanggal 8 atau tanggal 5? Lah bukannya libur sampai habis lebaran ya? Iya tahu. Maksudnya mulainya. Mulainya kapan? gitu ya. Mulai liburnya. Iya. Tanggal Tanggal 29. Tanggal 30. Tanggal 30 emang? Iya. Itu sudah nggak ada lagi. Oh iya. Iya. Enggak, kalian ya. Emang ya. Coba di sini tolong kejujurannya. Kita nggak tahu masalahnya. Jadi di sini tuh kalian tuh libur dari 8, 9, 10 sampai tanggal 15. Jadi kalian tuh minggu ini 1, 2, 3, 4, 5 itu masih masuk. Nah ini. Kita berarti cuma tanggal 3 doang. Oh nggak apa-apa. Gue bisa nonton konser dulu. Oh iya 45 masuk kan? Ya, 45 masih masuk. Nah setelah itu kalian baru libur seminggu lebih 2 hari. Paham? Paham Kang. Jadi tugas ini dikumpulin hari Senin Jam jam 8 malam. Jam 8. 2, 3, 5, 9. Iya, dia 8 pagi, gue saya kira 8 malam. jam 8 Belum malam. ada ini ya, Saya Kak. biasa. transport. Terawih dulu kan? Tapi enggak tahu ya main Kang. Main Jam 1 siang. Iya, jam 8 malam. malam 23. Jam 1 masih sekolah. 2, 3, 5, 9. Tadi 2, 3, 5, 9 hari Minggu. udah jam 8 malam. Senin jam 8 malam ya. Keberatan? Ada yang mau tanya soal tugas? Di Ini gue juga udah presisi. lab yang dibikin laporan praktikum. Dibuat laporan, kalian bikin 2 metode. Ada metode yang pertama sama yang kedua. Nah contoh laporan dari praktikum ini enggak Kayak sama kayak kemarin. sama kayak kemarin, cuman Tinggal 10 kesimpulan sih kan? Apaan aja? Nah itu logo isi kan ada. Agak ngebut. nah teman-teman nanti foto juga bagian pinggir-pinggirnya sebisa mungkin 100% akurasinya. Jadi nggak ada apa Berarti cuma pinggir-pinggirnya aja di foto. pinggir-pinggirnya aja. Jadi nanti kalian boleh dari awal langkah kerjanya sampai kalian tuh bikin. Oh berarti nggak usah dari awal Agustusnya dibuka ya Kang? Boleh kalau misalnya dari awal admisnya dibuka juga. Dari awal. Alat dan bahan itu apa tadi Kang? 5 detik ya. 1, 2, 3, 4. Foto-foto. Bulan puasa nggak boleh pelit kan? Yang Batal loh puasanya. Jadi kan alat dan bahan kan kalian udah dapat. Data praktikumnya ada 3, ada Bandung, Geologi Bandung 1, sama Geologi Bandung 2. Nanti hasilnya tuh bakal kayak gini, sempurna. Paham? Ada yang bertanya soal tugas? Jadi perlu diingat ya, kalau misalnya teman-teman udah bikin kayak gini, hasilnya kayak gini, bikin-bikinnya tolong di screenshot juga, biar saya tahu kalian tuh akurasinya gimana. Paham? Kalau misalnya teman-teman keberatan, pinggir-pinggirnya di screenshot, teman-teman boleh kumpulin filenya aja. Jadi nanti
bisa kumpulin bentuk SHP-nya dari poligon yang teman-teman udah buat. Kayak tadi saya dimasukin ke rak. Nah teman-teman kalau misalnya pengen lebih simpel, pintunya lebih sedikit, teman-teman boleh kirim filenya. Paham? Ada yang ditanyain? Caranya gimana kan? Nanti dikasih. Ini kalau biarkan tadi kan acak tuh pas jadi dikirim file itu. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ini udah selesai. Nah teman-teman kalau misalnya udah ini, teman-teman langsung save aja, jangan lupa. Nah nanti pas filenya dibuka lagi, SHP-nya dibuka lagi, dia tuh udah bentuk kayak gini. Nah nanti teman-teman bisa kirim aja file SHP dari ini keduanya. Kalau misalnya teman-teman lebih ribet screenshot pinggirannya, biar nanti saya cek sendiri aja. Paham? Ada yang bertanyain? Enggak apa. Jam 8 malam ya akhir Senin. Insyaallah. Buat sistem buat UTS-nya nggak tahu, belum tahu offline atau online. Biasanya sih online, terus dikasih waktu kurang lebih seminggu. Enggak, atau enggak hari Jumat terakhir itu biasanya. Cuman kalau misalnya Budela nyerahin ke aku, kemungkinan offline. Kang udah mau sih. Kang, munggahan Kang, sumpah. Ada yang keberatan? Banyak. Kenapa keberatan? Kang. Keren banget kalau langsung Kalau sendiri tuh kayak Nanti diobrolin lagi buat sistem UTS-nya gimana ke Budela. Tapi kalau misalnya memungkinkan kita offline aja ya. Diusahakan offline. online. saya tidak suka data saya. Jadi banyak itu dia Ada yang mau tanya lagi? Udah. Buat tugas yang kemana ada ke Susan? Ada nggak? Kenapa? Kayaknya selain dia ada? Ada tugasnya? Tugasnya besok terakhir hari ini ya? Besok. Hari ini kelas D. Tadi kan katanya kalau misalnya ini bisa benturan. Berarti kalau bisa benturan udah sedikit laporan. Enggak. Tetap bikin laporan. Makanya kalau belum Jangan nih dulu. Ada yang kurang paham buat terkait tugasnya? Paham. Ada yang mau tanyain soal materi hari ini? Cukup Kang. Satu orang cowok, satu orang cewek. Buat minggu kemarin kita membahas apa? Artis. Satu orang cowok, satu orang cewek. Buat minggu kemarin kita membahas apa? minggu kemarin kan kenapa saya nggak masuk? Iya. Ya boleh jelasin nggak? Enggak, yang masuk, yang masuk. Oh yang Mas. Iya. Ditunjuk? Fadli. Kemarin kita ngebahas apa aja? Oke, untuk di Google Art Pro-nya kita ngebahas buat tentuin poligon, raster sama titik. Poligon dari sama titik. Poligon dari sama titik. Nah, itu di set pakai format KML, terus nanti buka harddisk, terus di harddisk itu kita satuin buat KML to layer, terus polygon to raster. Udah. Ada yang menambahin dari perempuan satu? Kemarin kita itu bahas dua tools, ada interop sama conversion tools. Interop tuh apa? Interop tools itu apa? Yang mendukung sejumlah itu format data untuk yang memungkinkan mengekstrak, mentransformasi dan pemuatan data format atau model. Itu conversion tools. Interop Membantu user. lebih coba ulang.
interoperability tools itu alat yang diakses yang mendukung sejumlah format data yang memungkinkan untuk mengekstrak, mentransformasi, terus pemuatan format atau model. Kalau conversion tools itu yang membantu user untuk mengekstrak data geografis dari suatu format ke format lain. Oke, simpelnya yang kemarin udah dibilang interop itu di luar lingkupan Artis Pro. Kalau misalnya konversi tools itu di lingkupan Artis Pro. Jadi kayak KML atau KMZ dia itu nggak bisa dikonversi tools. Tapi misalnya cuma KML. Nah itu gunanya antara kedua itu. Ada lagi? Digitasi itu apa sih? Coba nggak tahu nama-namanya. Emang nggak ada ya? Coba Nabil, boleh. Digitasi itu apa? Digitasi itu Ada yang membantu? Pemindahan data. Boleh. Proses pengubah data yang data analog menjadi data digital. Ada lagi? Boleh bantu nggak Kak? Boleh. Ya, proses mengubah fitur geografis dari dari peta analog atau format raster menjadi bentuk format digital atau format vektor. Oke, jadi buat materi kemarin tadi udah dijelasin juga sama teman-teman kalian, udah disimpulin kita belajar apa aja. Coba ada yang bisa simpulin pelajaran